untuk tampilan absen online-nya, rekapan absen lainnya nanti akan seperti ini ya. Nah, ini ada beberapa yang masih kosong karena ini yang kosong-kosong ini belum melakukan proses absen. Kita cek di respon. Di respon ini ada beberapa kode yang sama melakukan absen. Ini misalnya 7A01, 7A01. Kemudian ini ada 7A01. Ini ada 7A01. Artinya anggap saja siswanya sudah melakukan absen sebanyak 4 kali. Siswa yang nomor absen 1 ya, tapi di rekapannya atau di database-nya ini dia cuma terekap hadir 1 kali. Karena apa? Ini kita sudah kunci dengan pin absen. Mau berapa kali pun dia melakukan absen, tetap nanti akan terekap hadir 1 kali pada hari itu. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan membuat tutorial cara membuat absen online ya, dimana absen online ini nanti siswa sendiri yang melakukan proses absensi dari rumahnya. Nah, kita dari pihak sekolah tinggal menyediakan link Google Formulir yang nantinya dibagikan kepada siswa. Nah, sebelumnya pasti kita harus memiliki dulu database siswa tersebut. Ya, siswa yang ada di sekolah. Nah, ini saya sudah punya database-nya, absen siswa di setiap kelas. Ya, kebetulan di sekolah saya cuma ada 4 kelas, yaitu kelas 7A, 7B, dan 8A dan 8B. Kemudian ini ada nomor induk peserta didiknya. Nah, pada database ini nanti kita akan ambil kombinasi dari data tersebut untuk dijadikan pin absensi. Ya, pin absensinya itu bisa saja menggunakan NIS siswa atau nomor induk siswa ya. Bisa juga kita kombinasikan dari kelas dengan nomor absen siswa tersebut. Nah, kebetulan di sini nomor induk siswa di sekolah saya itu tidak berurut karena dulunya pembuatan nomor induk peserta didik ini didasarkan pada siswa pertama yang melakukan pendaftaran saat proses PPDB ya. Biar tidak ribet nanti jadinya kan tidak berurut ini NIS-nya, sehingga saya gunakan kombinasi kelas dan nomor absen. Nah, ini saya sudah bikin pin absennya itu kombinasinya adalah dia berada di kelas 7 dengan absen 1. Berarti saya buat 7A01 untuk siswa yang pertama. Dan untuk siswa yang kedua 7A02. Berarti dia berada di kelas 7A dengan absen 2. Nah, kemudian begitu seterusnya sampai absen terakhir di kelas 7A. Yaitu ini. 7A31. Berarti siswa tersebut kelasnya adalah 7A, absennya adalah nomor 31. Kemudian untuk kelas B, saya mulai lagi dengan absen pertama. Ya, pin absensinya itu adalah 7B01. Begitu seterusnya sampai akhir ya. Ini di kelas 7B karena ada 29 siswa di kelas 7B, maka pin absensinya adalah 7B29 dan seterusnya ya. Nah, tujuan dari pembuatan pin absensi ini apa? Biar nanti siswa tidak sembarang mengetik angka di formulir yang akan kita buat. Dan sekaligus ini bisa dijadikan sebagai antisipasi agar siswa yang melakukan pendaftaran dalam satu hari itu misalnya lebih dari 1 kali, tidak nanti terbaca double di rekapan absennya.
Nah, nanti berapa kali pun siswa mendaftar, berapa kali pun nanti siswa melakukan absensi, nanti di rekapan absen tetap terbaca satu kali, karena pin absensi inilah yang akan nanti kita gunakan sebagai kunci dalam proses absensi ya. Nah, untuk database-nya sudah, kemudian sekarang kita lanjut. Langkah pertama dalam pembuatan absen online itu adalah kita harus membuat formulir absennya. Nah, saya masuk dulu ke Google Chrome-nya ya. Nah, ini kita klik Drive, cari Drive ya, Drive. Kemudian buat baru. Ya, buat folder baru ya. Nah, kita beri nama absen. Ya, kita beri nama absen online Pentab Trisada 2020-2021 sesuai dengan nama sekolah. Nah, untuk folder ini nanti bisa saja sesuaikan dengan apa nama yang Bapak Ibu inginkan ya. Kemudian klik buat. Nah, kemudian kita cari. Nah, ini dia ya. Kita klik 2 kali. Nah, di sini masih kosong. Nah, langkah berikutnya kita mau membuat formulir absennya, maka kita bisa klik kanan di sini. Klik kanan, kemudian cari lainnya, kemudian Google Formulir. Nah, kita beri judul. Nah, pada deskripsi formulirnya ini kita isikan semacam himbauan ya pada siswa untuk melakukan proses absensi setiap harinya. Oke, sudah ya. Nah, kemudian di pertanyaan tanpa judul ini, yang pertama kita akan jadikan kunci tadi adalah pin absen ya. Kita ketik sini pin absen. Nah, ini biarin saja jawaban singkat, tetapi kita di sini atur. Ini kebetulan validasi responnya telah aktif ya. Nah, kalau misalnya belum aktif, Bapak Ibu bisa cari di sini yang di tanda titik 3 ini, klik di sini dan cari klik validasi respon. Itu seandainya kalau validasi responnya tidak aktif. Nah, ini kebetulan sudah aktif, maka saya tinggal atur saja ini. Nah, ini jangan dibiarin angka ya. Karena apa? Nanti kalau siswa mengetik sembarang angka saja, sembarang angka nanti diketik, siswa akan tetap bisa melakukan proses absensi. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, maka kita pakai sini ekspresi reguler. Kemudian yang berisinya ini kita ganti dengan kecocokan. Artinya, kalau pin absensi yang diketik oleh anak-anak di sini atau diketik oleh siswa di sini tidak sesuai dengan pin yang ada di database absensinya, maka nanti dia tidak akan mau. Nah, polanya ini mengikuti pola yang ada di pin absensi pada database ini ya. 7A01, 7A02 dan seterusnya. Ini kita bisa ketik satu persatu seperti ini misalnya. 7A01. Kemudian antara pola dan yang satu dengan pola yang lainnya itu harus dibatasi oleh tanda garis lurus. Nah, caranya untuk membuat tanda garis lurus itu adalah klik shift di menu keyboardnya, kemudian tekan tombol garis lurus di atas tombol enter pada keyboard ya. Oke, udah ya. Kemudian bisa kita buat lagi pola berikutnya, yaitu 7A02 dan seterusnya. Nah, kalau ini dilakukan satu persatu dengan jumlah siswa yang banyak, tentu akan memerlukan proses atau lambat ya. Nah, cara mudahnya saya bisa atur di sini. Ini di insert dulu biar ada nanti kolom kosong ya. Nah, ini saya panjangkan. Nah, kita atur di sini biar cepat. Kemudian kita klik sama dengan, kemudian klik ini yang pin absensi pertama di kolom E, kemudian enter.
sehingga muncul sama persis ya. Nah, kemudian untuk yang di kolom kedua ini kita ketikkan tanda sama dengan, kemudian klik ini yang di atas ini ya, kemudian buka dengan tanda dan, tanda petik 2, kemudian tanda garis lurusnya, tanda petik 2, dan lagi, lalu kita klik ini yang kolom kedua dari pin absensinya, klik lalu enter. Nah, ini sudah berpola ya, 7A01, 7A02. Nah, biar cepat ini kita tarik saja ke bawah, drag saja ke bawah sampai di absen terakhir di kelas 7A ya. Nah, tadi dia absen terakhirnya 31 ya, sampai sini. Nah, ini kalau kita lihat pada absen keempat ini kan 7A04, pada absen kelima 7A05. Ini pasti juga yang terakhir ini 7A031, 7A31 ya. Nah, lalu kita klik ini yang di terakhirnya ini, kita Ctrl C, kita kopikan ke Google Form-nya. Ini kita hapus dulu ya, paste di sini. Nah, ingat karena harus dibatas dengan tanda garis lurus, kita ketikkan saja dulu tanda garis lurusnya biar nanti nggak lupa ya. Sudah, kemudian kita balik lagi ke sini untuk membuat pola yang di kelas B. Sama seperti tadi prosesnya, sama dengan lalu klik ini absen pertama di kelas B, lalu enter ya, sehingga sama persis. Dan untuk yang di kolom berikutnya kita mulai lagi sama dengan, kemudian kita buka dengan tanda dan petik 2, tanda garis lurus, tanda petik 2 lagi, kemudian dan, tekan yang ini absen nomor 2 nya, pin absen nomor 2 nya, lalu enter ya, kita drag lagi ke bawah sampai absen berapa, 29 ya. Nah, oke, sudah. Lalu kita kopikan lagi yang terakhir ini, klik di sini, Ctrl C, pastekan ke polanya ini. Nah, ini sudah kembali lagi kebuka ya. Kita tekan tanda panah ke kanannya biar sampai di garis terakhir lagi, lalu paste ya. Kita isi lagi dengan tanda garis lurus biar nanti nggak lupa ya. Dengan klik enter, dengan klik yang di atasnya, kemudian buka dengan tanda dan, tanda petik 2, tanda garis lurus, tanda petik 2, tanda dan lagi, klik pin absensi yang absen 2, enter. Oke, sudah ya. Lalu kita paste. Nah, di sini kita berikan teks kesalahan khusus. Jika siswa mendapat peringatan salah, ya maka kita himbau pin salah. Karena ini nanti direkap oleh masing-masing wali ya, kita berikan silakan menghubungi wali kelasnya. Untuk mendapatkan pin absensi yang benar. Oke. Nah, kemudian ini tanda wajib diisinya diaktifkan ya, biar nanti siswa kalau tidak mengisi pin absensi itu otomatis tidak akan bisa melakukan proses absensi. Nah, berikutnya kita tambah pertanyaan. Oke, nah seperti biasa pasti kita minta identitas, nama siswa, kita berikan jawaban singkat, kemudian tanda wajib diisinya diaktifkan juga, lalu tambah lagi pertanyaan, kelas. Nah, untuk kelas ini kita berikan opsi pilihan ganda ya, biar nanti siswa tidak beda-beda nanti membuat nama kelasnya. Ada yang menggunakan angka 7 misalnya, ada yang menggunakan angka Romawi. Sehingga di sini kita berikan pilihan 7A, tambah opsi lagi
7B, tambah opsi lagi 8A, tambah opsi lagi 8B. Ya, sesuaikan dengan kelas yang ada. Nah, ini karena lebih satu maka kita hapus. Dan tanda wajib diisinya juga diaktifkan. Kemudian berikutnya, nah, kehadiran. Kita berikan opsi ini hadir. Ya. Oke, tanda wajib diisinya diaktifkan juga. Kemudian tambah lagi pertanyaan, misalnya kita ingin mengetahui bagaimana kondisi kesehatan anak didik kita di rumah. Bisa kita isikan di sini. Opsi satunya misalnya sehat. Dan tambahkan opsinya kurang sehat. Opsi lagi sakit misalnya. Nah, ini karena lebih satu dihapus ya. Oke, tanda wajib diisinya diaktifkan juga. Nah, absen formulirnya sudah siap ya. Untuk melihat tampilannya kita bisa klik pratinjau di sini. Ya, seperti inilah nanti akan tampilannya. Nah, kalau misalnya ingin membuat ada headernya, kita bisa tambahkan di sini header ya. Nih, klik cari sesuaikan tema, kemudian pilih gambar. Nah, ini sudah disediakan gambar. Mau pakai gambar yang mana? Kita klik salah satu gambar ya. Ini misalnya. Lalu klik sisipkan. Oke, sudah ya. Nah, untuk judul formulirnya ini kita klik saja di sini, nanti akan sesuai dengan judul yang kita ketik. Oke, sudah ya. Nah, ini kita close saja. Kalau kita mau edit lagi boleh, misalnya tahun pelajarannya ya, belum isi ini. Tahun pelajaran ya, semester ganjil tahun pelajaran 2021. Pratinjau lagi. Ya, demikianlah caranya membuat formulir absennya ya.